Halo teman-teman semua, selamat datang di video penjelasan proyek deep learning saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah model yang saya bangun menggunakan Convolutional Neural Network atau disebut sebagai CNN untuk mengenali motif-motif batik tradisional. Seperti yang kita tahu, Indonesia sangat kaya akan warisan budaya, salah satunya adalah batik. Setiap motif batik memiliki makna filosofis dan sejarahnya sendiri. Di era digital ini, teknologi bisa membantu kita melestarikan dan mengenali kekayaan ini secara otomatis, dan proyek ini adalah salah satu contohnya. Langkah pertama dalam proyek ini adalah menyiapkan dataset. Saya sini sudah memakai dataset. Sebentar ya. Kita zoom dulu. Oke, di sini jadi saya sudah pakai dataset yang berisi berbagai macam batik. Ini saya unggah dalam format zip ke Google Colab, kemudian diekstrak. Di sini saya sudah ekstrak di sini. Dan kemudian di file tadi yang seperti teman-teman lihat itu sudah ada dataset batik main. Di sini juga tertulis. Oke, kemudian kita langsung saja ke bagian processing and automatasi data. Di sini ada image data generator. Setelah data siap, kita perlu data preprocessing dan augmentasi. Tujuannya adalah agar model kita bisa belajar dari data yang lebih beragam dan tidak mudah mengalami overfitting. Sesuai dengan ketentuan tugas yang diberikan, karena digit terakhir NIM saya adalah 4, maka saya menggunakan teknik augmentasi zoom dan share. Berikut adalah parameter yang saya gunakan. Ini ada di sini, saya buat saja rescale 1.per255. Kemudian sini ada share range-nya. Yang rescale ini untuk normalisasi nilai pixel gambar. Share range itu buat mengaplikasikan efek geser pada gambar secara acak. Kemudian untuk zoom range, ini saya pakai sini 0,2, mengaplikasikan efek zoom in pada gambar secara acak. Dan sini yang terakhir adalah validation at field. Sini saya juga pakai 0,2. Oke, setelah saya generasikan sini, di sini saya dapat datasetnya diproses menjadi 786 image belonging to 2 classes. Di sini ada 786 gambar buat training dan ada 195 untuk data validation. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu membangun model CNN. Berdasarkan instruksi, karena NIM saya adalah genap, saya membangun model dengan 6 lapisan convolution. Oke, di sini ada arsitektur modelnya. Yang pertama situ ada lapisan input. Dia situ menerima gambar dengan ukuran 150 kali 150 gini ya. Dan 3 channel warna. Kemudian sini ada bagian convolution-nya. Di sini saya pakai 6 lapis. Nah, sini 6 lapisan ini akan mengilustrasi fitur-fitur penting dari gambar batik. Setiap lapisan terdiri dari conv 2D dengan aktivasi ReLU dan max pooling 2D untuk mereduksi dimensi gambar. Kemudian di sini ada lapisan flatten. Di sini ya. Ada lapisan flatten. Di sini mengubah output dari lapisan convolution menjadi vektor satu dimensi. Dan juga di sini ada dense, lapisan tersembunyi dengan 128 neuron dan aktivasi ReLU. Kemudian dropout, di sini
buat menambahkan lapisan dropout dengan tingkat 0,5 untuk mencegah overfitting. Dan yang terakhir di sini ada output layer. Lapisan terakhir ini menggunakan aktivasi softmask untuk mengklasifikasi gambar ke dalam salah satu kelas motif batik tersedia. Model ini kemudian dikompilasi menggunakan optimizer Adam. Di sini bisa dilihat. Di sini saya pakai optimizer Adam. Dan kemudian untuk loss function saya pakai critical concentropy karena ini adalah masalah klasifikasi multi kelas. Nah, di sini dari situ masuk ke bagian latihan model. Nah, model saya dilatih selama 50 epoch. Selama proses pelatihan saya memantau akurasi dan loss baik dari data training maupun data validation. Di sini sudah terlihat ya akurasinya 1,0. Ini sudah sampai 50. Kemudian dari grafik ini kita bisa melihat bahwa akurasi model terus meningkat dan loss terus menurun seiring berjaraknya epoch. Akurasi validasi model saya ini mencapai 1,00 yang menunjukkan bahwa model sudah cukup baik dalam mengenali pola motif batik pada dataset yang saya gunakan. Kemudian dari sini saya coba melihat jumlah kelasnya berapa yang dipakai dalam dataset ini. Dari sini hasilnya menjadi jumlah kelas bersama label kelasnya masih di dataset batik. Nah, kemudian di sini masuk ke dalam grafik. Setelah dilatih, saya menguji model menggunakan data validasi. Hasilnya menunjukkan akurasi sebesar 1,00 seperti di sini. Lihat di sini. Berdasarkan analisa sederhana yang sudah dilakukan di sini, modelnya sudah dianggap cukup baik karena akurasinya lebih dari 80%. Namun perlu diingat bahwa hasil akurasi 100% pada dataset ini bisa jadi karena dataset yang digunakan terlalu kecil atau variasi kelas yang sedikit, sehingga model mudah mengenali setiap pola. Terakhir, saya melakukan prediksi pada 3 gambar batik yang dipilih secara acak dari dataset. Hasilnya, saya zoom lagi. Ini karena Oke, sini bisa dilihat bahwa hasilnya menunjukkan modelnya sudah berhasil memprediksi label setiap gambar dengan benar. Contohnya sini ada di sini asli dataset ada asli batik Bali prediksi dataset batik. Ini ada batik Garutan. Model ini telah berhasil memprediksi label setiap gambar dengan benar. Hal ini membuktikan bahwa model CNN yang saya bangun ini mampu mengidentifikasi motif batik dengan akurasi yang sangat baik pada dataset yang berbeda. Itu saja presentasi singkat mengenai program pengenalan motif batik menggunakan CNN. Proyek ini menunjukkan bagaimana deep learning bisa menjadi alat yang berguna untuk melestarikan dan mengenali kekayaan budaya kita. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton.